are you? I hope you are always healthy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagian tubuh hewan dan tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama kita akan belajar tentang plant parts atau bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari root, stem, leaf, flower, fruit, and seed. Nah adik-adik, yang pertama kita sudah mengenal bagian dari tumbuhan. Selanjutnya kita akan belajar fungsi dari bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu roots. Roots are the lower part of the plant that is in the soil. For some types of plants, roots are also above the ground and even hanging. Atau akar adalah bagian bawah tumbuhan yang berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu akar tunggang. Yang kedua akar serabut. Nah, fungsi dari akar yaitu yang pertama untuk mengkokohkan tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dari zat-zat mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, fungsi dari bagian tumbuhan yang kedua yaitu stem. The stem is the part of the plant that is above the ground. Atau batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang ada dua. Yang pertama, sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Dan yang kedua, untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain. Selanjutnya, fungsi dari bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di ranting. Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya mengandung zat hijau disebut klorofil. Fungsi daun ada sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dari hasil fotosintesis dapat menghasilkan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Fungsi dari bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga menjadi tempat terjadinya penyerbukan. Bentuk bunga berbagai macam bentuk dan warna. Fungsi dari bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah atau fruit. The fruit is the part of the plant that comes from the flower. Fruit contain a lot of vitamins that humans need. Atau buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga. Buah banyak mengandung vitamin yang diperlukan oleh manusia. Fungsi buah yang pertama, to protect the seed, untuk melindungi biji. Dan yang kedua, as a food reserve for germinating seed, atau sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Fungsi dari bagian tumbuhan yang terakhir yaitu biji. Biji adalah hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan menjadi tumbuhan baru. Biji juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua yang biasa disebut dikotil. Fungsi biji yaitu as a candidate for new plants atau sebagai calon tumbuhan baru. Selanjutnya kita akan belajar bagian tubuh hewan. Yang pertama, head, body, locomotion. Examples of insects are grasshoppers atau contoh serangga yaitu belalang. Belalang memiliki 6 kaki, ukuran kaki bagian belakang lebih panjang daripada kaki bagian depan.
yang berfungsi untuk membantu belalang saat melompat tinggi. Belalang memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan lain, yaitu antena. Antena berfungsi sebagai alat peraba, penciuman, dan pendengaran pada serangga. Antena juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Ini adalah contoh dari serangga atau belalang. Bisa kita lihat ada sayap, antena, kepala, kaki, dan dada pada belalang. Thank you